Ini kita akan mereview kembali materi, terutama materi yang bab turunan ya. Turunan pertama, turunan kedua, kemudian penggunaan turunan pertama dan kedua. Ya. Sebagai informasi, pekan depan kita insya Allah ulangan ya. Ulangan materi yang review hari ini gitu ya. Semua yang kita review hari ini menjadi bahan ulangan atau penilaian harian pekan depan. Oke, perhatikan baik-baik, insya Allah memberikan manfaat ya. Siapkan catatannya ya, biasakan siapkan catatan, catat poin-poin yang penting ya, walaupun nanti Bapak akan share kembali videonya gitu ya, atau rekamannya. Oke, yang pertama kita harus memahami konsep dari turunan itu sendiri ya, terutama turunan untuk fungsi trigonometri. Sekilas sih kalau Bapak lihat dari latihan-latihan soal yang kalian kerjakan, baik di quizzes maupun di e-learning, insya Allah sih sepertinya sudah bisa dipahami, cuman Bapak akan mengulang saja, kita review kembali ya, namanya juga review berarti apa yang sudah kita pelajari kita ulang kembali. Turunan fungsi trigonometri ya, pada dasarnya ada dua rumus dasar nih ya, ada dua rumus dasar yang dapat kita gunakan dalam menentukan turunan dari fungsi trigonometri, yaitu dua rumus dasar itu kita yang gunakan itu sin dan cos, itu dasarnya dari situ. Jadi dari dua rumus dasar itu nanti kita bisa turunkan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang lain. Jadi dua dasar ini yang harusnya sudah di luar kepala gitu ya. Kalau ada fungsi sin x ya, fx sama dengan sin x, maka turunan fungsi tersebut ya, turunan pertamanya adalah cos x gitu ya. Sin diturunkan cos gitu ya. Kemudian yang kedua, jika fungsinya fungsi kosinus, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Oke, di sini sudah semua bisa ini ya, bisa memahami dengan baik ya, dan sudah di luar kepala gitu ya. Kalau kamu ketemu soal tentang turunan pertama sin, ya cos. Turunan pertama cos berarti negatif sin gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang perlu kalian pahami juga ya, terkait dengan turunan pertama dan turunan kedua ya. Bapak hanya mereview kembali ya. Turunan pertama berarti fungsi tersebut kita turunkan sekali gitu ya. Kita turunkan sekali. Kemudian kalau turunan kedua berarti dari turunan pertama kita turunkan kembali gitu ya. Contohnya di sini ada fungsi sinus. Fungsi sinus pertama kita turunkan, hasil turunan pertama adalah cos x gitu ya. Kemudian cos x sebagai hasil turunan pertama dari sin x, jika diturunkan kembali, maka turunan keduanya adalah cos diturunkan lagi gitu ya, tinggal hasilnya negatif sin x. Seperti itu ya. Jadi turunan pertama dan turunan kedua itu harus sudah kalian pahami dengan baik. Karena nanti pada penerapan atau penggunaan terkait dengan turunan pertama dan kedua itu akan banyak digunakan ya pada materi di semester ini gitu ya. Nanti akan kita masuk ke sana gitu ya. Kemudian misalkan fx sama dengan cos x, maka turunan pertama dari cos x adalah min sin x, kemudian turunan keduanya berarti kita turunkan sekali lagi gitu ya. Min sin x kita turunkan, hasilnya adalah negatif cos x. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Turunan pertama dan turunan kedua? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kita secara general bisa diformulasikan turunan fungsi trigonometri sebagai berikut gitu ya. Nah, jika tadi kan bentuk sederhana ya, fx-nya bentuknya sama dengan sin x. Nah, sekarang gimana kalau sin-nya itu berupa fungsi lagi gitu ya, fungsi x lagi. Misalkan di sini fx sama dengan sin gx. Maka cara menurunkannya, yang pertama kamu turunkan dulu sin-nya itu ya. Sin-nya, sin gx, sin diturunkan tadi adalah cos gitu ya. Maka sin gx, turunan pertamanya cos gx, kemudian dikalikan dengan turunan pertama fungsi gx-nya gitu ya. Jadi yang sin-nya diturunkan, kemudian dalamnya itu gx-nya diturunkan juga sekali gitu ya. Oke. Kemudian begitupun dengan fungsi kosinus ya. Jika kita punya fungsi kosinus gx gitu ya, maka turunan pertamanya menjadi negatif sin gx dikalikan dengan turunan dalamnya itu, fungsi dalamnya gx-nya, g aksen x-nya. Oke. Jika bentuknya pangkat gitu ya, maka pangkatnya itu turun dulu ke depan gitu ya. Sin
sin pangkat n, berarti n-nya turun ke depan, ya. Kemudian dikalikan dengan sin pangkatnya berkurang 1, n-1 gitu ya. Sin pangkat n-1 gx dikalikan dengan turunan dari sin adalah cos gitu ya. Kemudian fungsi gx-nya diturunkan sekali. Jadi ada tahapan-tahapan gitu ya dari kalau di video yang Bapak kasih itu istilahnya dari khusus ke luasnya gitu ya. Dari dalamnya keluarnya gitu ya. Begitupun dengan cos-nya. Oke, contoh. Contohnya jika fx sama dengan sin 2x, maka turunan pertama dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Dari mana Pak? Ya tadi sin diturunkan cos, berarti cos 2x. Setelah kita dapatkan cos 2x, maka 2x-nya diturunkan juga. 2x diturunkan adalah 2, maka menjadi 2 dikali cos 2x gitu ya. Oke, ini masih simpel sekali. Ini contoh bentuk yang perpangkatannya sin pangkat 3 2x. Maka f aksen x-nya sama dengan 3 sin kuadrat 2x dikali cos 2x dikali 2 gitu ya. Kemudian tinggal kamu sederhanakan, kita dapatkan 6 sin kuadrat 2x dikali cos 2x. Oke, sampai slide sini ada yang ingin bertanya atau bisa kita lanjutkan? Sudah dipahami dengan baik atau masih ada yang bingung? Jelas, Pak. Jelas ya? Diana jelas ya? Oke. Ini kita hanya mereview kembali ya. Karena ini istilahnya skill dasarnya, skill prerequisite skill kalau bahasa ininya gitu ya. Artinya skill yang harus kamu kuasai di awal karena kedepannya ya pasti akan dipakai gimana cara kamu menurunkan turunan suatu fungsi, baik itu turunan pertamanya maupun turunan kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sudah kita pelajari di awal. Ada berapa nih? Ada 6 bentuk ya rumus turunan fungsi trigonometri. Yang tadi kita sudah dasarnya 2 ya, dasarnya 2 sin sama cos gitu ya. Sin diturunkan cos, cos diturunkan min sin, kemudian tangen turunan pertamanya secant kuadrat, kotangen min cos secant kuadrat x, kemudian secant x turunan pertamanya tangen x dikali secant x, cos secant x turunan pertamanya min cos secant x dikali kotangen x. Oke. Ini 6 rumus turunan fungsi trigonometri yang mungkin akan sering kalian jumpai gitu ya. Nanti di soal ulangan maupun di soal PAS nanti gitu ya. Oke, Bapak hanya cepat aja, itu hanya review kembali. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan turunan pada fungsi trigonometri ya. Turunan dapat digunakan dalam menentukan. Ya, ada banyak nih ya. Yang pertama, kita sudah belajar tentang menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Kita akan ulang kembali nanti. Yang kedua, turunan juga dipakai dalam menentukan titik dan nilai stasioner. Artinya dalam nilai, kalau kita mencari nilai stasioner berarti kita mencari nilai maksimum, nilai minimum, kemudian titik maksimum, titik minimum, juga titik beloknya, gitu ya. Itu sudah sepaket tuh ya. Kemudian turunan juga kita bisa gunakan dalam menentukan gradien garis singgung kurva dan sekaligus persamaan garis singgungnya. Artinya kalau kita bisa menentukan gradiennya, maka kita bisa menentukan persamaan garis singgung kurvanya. Oke, selain itu juga untuk mencari selang kecekungan kurva. Maksudnya apa? Yang kemarin terakhir kita pelajarin itu, kalau nggak salah, kita belajar bagaimana kurva itu pada interval kapan dia cekung ke atas, pada interval kapan dia cekung ke bawah, gitu ya. Itu kita menggunakan turunan lagi, ya. Kemudian, dan yang juga manfaatnya banyak nih ya. Turunan bisa kita pakai untuk mencari nilai limit ya, limit suatu fungsi trigonometri dengan prinsip L'Hospital. Ya. Jadi kalau di awal mungkin kita menyelesaikan limit itu dengan langkah-langkah manual gitu ya. Nah, setelah kita pelajari turunan gitu ya, terutama turunan yang bentuknya tak tentu, yaitu kalau kita masukkan variabelnya X-nya itu limitnya itu bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya, tak terdefinisi, maka hasilnya bisa kita cari dengan turunan atau dengan prinsip L'Hospital. Oke, kita masuk ke penerapannya gitu ya. Bapak akan kasih contoh di sini ya. Kalian boleh ikut menggambarkan, Bapak kasih waktu kurang lebih 2 menit cukup ya. Tugas kalian yang pertama, untuk menjawab soal yang ini, coba dicari dan digambarkan grafiknya gitu ya. Coba di kalian oret-oret terlebih dahulu sebelum kita bahas ya.
2 menit aja biar nggak kepanjangan dan kita bisa bahas materi yang lain. Ya, silakan digambarkan grafik fungsi sinus X pada interval di mana X-nya itu dibatasi mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Gitu ya. Nah, yang pertama, tentukan titik stasioner dan nilai stasioner dari fungsi fx tersebut atau fungsi sin x tersebut. Yang kedua, tentukan interval fungsi naiknya dan interval fungsi turunnya. Nah, yang ketiga ini gambarkan. Jadi yang tadi ya, kalian gambarkan. Oke, coba di oret-oret terlebih dahulu sama Bapak coba mau setting PowerPoint-nya supaya bisa Bapak kasih apa nih di sini coret-coretannya ya. Oke, dimulai dari sekarang coba ya. Gambarkan grafiknya, kemudian tentukan titik stasionernya, kemudian interval naik turunnya kapan. Ya. Ada yang sudah mendapatkan titik stasionernya? 90 derajat sama 270 derajat bukan Pak? Tadi siapa, Diana ya? Oke, titik dan nilai stasioner. Oke. Fungsinya sama dengan sin X. Kemudian intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Tadi kita sudah sampai sini ya. Sudah sampai dengan nilai stasioner diperoleh pada turunan pertama sama dengan 0, maka cos X sama dengan 0. Ini sudah ya? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kita jumpai suatu persamaan trigonometri, materi kita di kelas 11 ya. Ingat ya, materi tentang menyelesaikan persamaan trigonometri. Kalau cos X sama dengan 0, berarti yang ruas kanannya 0 itu kita ganti dengan cos berapa ya, nilainya 0. Maka kita dapatkan cos X sama dengan cos 90 derajat gitu ya. Kemudian kita pakai formula persamaan trigonometri untuk kosinus ya. Yang pertama yang alfanya positif 90 derajat, maka X sama dengan 90 derajat plus K 360 derajat. Kita cari, kita masukkan K-nya 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Kita mulai dari 0, kalau K-nya 0 maka X-nya 90 derajat. Kalau K-nya 1 maka X-nya 450 derajat. Nah, untuk K bernilai 1 di mana X-nya 450 derajat, ini tidak perlu kita ambil karena nggak mungkin melebihi interval yang diminta di soal, yaitu maksimum X-nya 360 derajat. Oke, yang kedua, kita gunakan yang negatif, yang alfanya negatif, berarti negatif 90 derajat. Ya, kita masukkan K-nya 0, kita dapatkan negatif 90, ini juga nggak perlu kita ambil karena nilainya lebih kecil dari 0 derajat ya. Di soal sini kalian dimintanya intervalnya harus antara 0 sampai dengan 360 derajat ya. Ingat, patokannya harus kamu perhatikan nih intervalnya gitu ya. Kemudian kita dapatkan untuk K1 X-nya 270 derajat. Nah, tadi yang Diana bilang itu baru mencari nilai X-nya gitu ya. Sedangkan kalau titik itu kan ada koordinat X, Y gitu ya. Maka perlu kalian lanjutkan gitu ya. Kita dapatkan X-nya 90 derajat sama dengan dan 270 derajat ya. Yang kita ambil ada dua ini gitu ya. Maka kita lanjutkan untuk mencari titiknya dan nilai stasionernya ya. Nilai stasionernya maka kamu masukkan tuh nilai X-nya ke dalam fungsi fx ya. 90 dan 270 kamu masukkan ke dalam fx-nya, ke dalam sin X. Maka kita dapatkan F90 atau sin 90 derajat nilainya sama dengan 1, kemudian F270 derajat nilai sama dengan min 1. Maka kita dapatkan nilainya ada untuk nilai stasionernya 1 dan min 1. Sedangkan titik stasionernya berarti titiknya harus lengkap ya, koordinatnya X, Y. X-nya itu derajatnya, Y-nya itu nilai stasionernya gitu ya. Berarti titik stasionernya ada 90 derajat, F90 derajat dan 270 derajat, F270 derajat. Atau bisa kita tuliskan titik stasionernya 90 derajat, 1 dan 270 derajat, min 1. Oke, sampai sini jelas? Gimana? Titik dan nilai stasioner sebelum kita lanjutkan ke yang lain? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya.
fungsi naik dan fungsi turun masih dalam soal yang sama gitu ya. Tadi kita dapatkan turunan pertamanya adalah cos X. Syarat fungsi naik, turunan pertamanya bernilai lebih dari 0 ya. Fungsi naik, turunan pertamanya atau f aksen X-nya harus lebih dari 0 ya. Maka kita dapatkan langkah selanjutnya, turunan pertamanya tadi ada cos X, maka cos X lebih besar dari 0. Ini juga materi kita di kelas 11 tentang penyelesaian pertidaksamaan trigonometri gitu ya. Kita makanya selalu Bapak bilang kalau kita belajar matematika itu belajarnya itu selalu berkelanjutan. Artinya materi kita di kelas 10 akan dipakai di kelas 11, materi kelas 11 akan dipakai di kelas 12. Seperti itu gitu ya. Dan nanti pun kalau kamu ada yang mengambil jurusan matematika atau kamu kuliah misalkan yang berkaitan dengan eksak atau sains gitu ya, pasti nanti ketemu matematika, itu pun apa yang kamu pelajari di SMA nanti akan kamu pakai sebagai modal kamu belajar di jenjang kuliah gitu ya. Jadi matematika itu selalu berkelanjutan. Oke. Cos X lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita lanjutkan ya. Yang langkah pertama, kamu bisa ubah sementara ya. Tanda lebih besar darinya itu kamu ubah dulu menjadi sama dengan gitu ya. Maka kita dapatkan seperti yang tadi gitu ya. X-nya 90 derajat. Ini siapa nih? Nomor absen 23 siapa? Bisa di-mute dulu, Nak. Ya. Dan kita dapatkan nilai X-nya sama ya. Sebenarnya langkahnya sama karena kan bentuknya masih yang sama tadi. Cuman bedanya di sini pertidaksamaan, artinya lebih besar dari 0. Cos X-nya lebih besar dari 0. Maka kita perlu mencari interval ya. Intervalnya pada saat kapan gitu ya. Maka dari X yang kita dapatkan 90 derajat gitu ya. Kita punya X-nya 90 derajat yang kita ambil, kemudian 270 derajat, kemudian interval pada soalnya 0 dan 360 derajat. Nah, itu angka-angka ini kita masukkan ke dalam garis bilangan buat kita uji ya. Buat kita uji nilai cos X mana yang lebih besar dari 0 ya. Kita ingin mencari nilai cos X mana yang lebih besar dari 0. Jadi ada kita uji garis bilangannya, kita dapatkan ya. Tinggal kamu masukkan aja nih ya. Kamu masukkan misalkan nih, kamu pengen nguji yang di antara 0 dan 90 gitu ya. Yang ini nih. Kamu ambil nih yang pertama, misalkan X-nya 30 derajat ya. Maka cos 30 derajat itu kan dia dikuadran 1. Kalau kamu nggak hafal gitu ya, kamu bisa cek, oh dia dikuadran 1 berarti nilai cosnya positif. Berarti pada saat dikuadran 1 ya, dia positif. Kemudian pada saat X-nya 150 derajat nih yang kedua gitu ya. Dia berada di kuadran kedua, cosinus itu bernilai negatif gitu ya. Kemudian pada kuadran ketiga, kuadran keempat, misalkan angkanya 300 gitu ya, dia juga bernilai positif gitu ya. Nah, kita dapatkan daerah penyelesaiannya berarti kita karena diminta cosinus ini ya, cos X lebih besar dari 0, maka kita ambil yang positif gitu ya, karena kan diminta yang lebih besar dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya untuk ini bisa kita asumsikan sebagai dia fungsi naik gitu ya. Cos X lebih besar dari 0, maka fungsi akan naik pada interval ya, yang positif tadi nih. Pada interval 0 sampai dengan 90 derajat atau 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Nah, kalau kita simulasikan dalam sebuah gambar, maka kita dapatkan seperti ini kira-kira ya. Nih, kita lanjutkan ke gambarnya. Oke, gambarnya ini grafik fungsi sinus. Oke. Kita punya gambar grafik fungsi sinus dimulai dari 0 ya. Dia bentuknya bentuk apa? Bentuk satu bukit dan satu lembah gitu ya. Dimulai dari titik 0. Nah, maka dari yang tadi kita cari gitu ya, titik stasionernya atau titik maksimumnya di 90,1 gitu ya. Ingat kalau titik harus lengkap ya, X, Y-nya harus lengkap 90,1. Kemudian titik stasioner minimumnya 270 derajat, min 1. Kemudian interval fungsi naiknya. Nah, kamu bisa lihat nih, dia akan naik ya. Fungsi ini akan naik pada interval 0 sampai dengan 90 derajat gitu ya.
dia akan naik nih, gitu kan, nilainya naik, gitu ya. Kemudian begitupun pada saat 270 sampai dengan 360 derajat, dia akan naik di sini, gitu ya. Dari gambar lebih terlihat dengan jelas ya, kenapa dinamakan fungsi naik, gitu ya. Kenapa dinamakan interval fungsi naik. Nah, kemudian akan turun ya pada interval yang ini dari 90 derajat sampai dengan 270 derajat, grafiknya menurun, maka dia berada pada interval atau fungsi turunnya. Oke, dari sini jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Kita masih punya waktu berapa menit, nak? 10 menit ya. Oke, kita lanjutkan, kita review materi yang lain ya. Kita tadi sudah bahas tentang fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, minimum, maksimum. Kita masuk ke gradien garis singgung kurva. Oke, ini juga salah satu penggunaan turunan, yaitu mencari gradien garis singgung kurva. Jadi di screen sudah Bapak kasih gambar ya. Misalkan yang bentuk gelombang ini adalah fungsi trigonometrinya ya. Yang bentuknya gelombang ini adalah fungsi trigonometrinya. Kemudian ada sebuah garis hijau ya, sebuah garis hijau yang menyinggung kurva fungsi trigonometri tersebut ya, di mana menyinggungnya pada titik x1, y1 ini gitu ya. Dia menyinggung di titik x1, y1 ya. Titik singgungnya di situ gitu ya. Oke, jadi ilustrasi dari gambar ini ada sebuah grafik, sebuah kurva yang warna hitam, itu kurva fungsi trigonometri. Ada sebuah garis hijau yang dia menyinggung kurva fungsi trigonometri tersebut, di mana garis singgungnya itu berada pada mempunyai titik singgungnya x1, y1 gitu ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, maka dari situ kita bisa menentukan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri tersebut gitu ya. Artinya persamaan garis yang hijaunya ini gitu ya. Itu bisa kita formulasikan, ini sebenarnya umum banget nih. Kalau kamu mencari persamaan garis singgung, ya ini rumusnya gitu ya. Di mana y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Di mana x1, y1-nya tadi apa? Titik singgungnya ya. X1, y1 itu titik singgungnya, M-nya adalah gradiennya ya. M itu gradien garis singgungnya. Nah, oke. Jadi itu y min y1 sama dengan m x min x1 adalah persamaan garis singgung yang hijau ini gitu ya. Kemudian x1, y1-nya merupakan titik singgungnya. Jelas ya? Diulang kembali. Itu titik singgungnya. Nah, di mana titik singgungnya ini ya itu berada dalam, kalau dalam persamaan garis singgungnya yang ini gitu ya, Y1 dan X1. Itu adalah titik singgungnya. Oke. Dan M adalah gradien garis singgung kurva. Nah, gimana cara nyari M-nya? Nyari gradiennya itu ya. M adalah sama dengan turunan pertama dari kurva fungsi trigonometri tersebut ya. Nah, lagi-lagi kita menggunakan menerapkan turunan pada fungsi trigonometri. Jadi, kalau ada sebuah fungsi trigonometri kemudian kita turunkan sekali gitu ya, maka kita akan dapatkan nilai M atau gradiennya. Kira-kira seperti itu ya. Bahasa lainnya gitu ya. Kalau kita punya fungsi trigonometri, kita turunkan sekali, maka kita akan dapatkan gradien garis singgungnya ya. Nah, kita tuliskan tadi berarti gradien itu M adalah turunan pertama dari fungsi tersebut gitu ya. F aksen X-nya turunan pertamanya ya. Oke, coba kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal. Persamaan garis singgung kurva ya. Y sama dengan tangen X ya. Soalnya adalah Y sama dengan tangen X di titik pi per 4,1. Pi per 4 itu berapa derajat, nak? Ayo cepat. Pi per 4. Pi 180 derajat. Pi per 2, 90. Kalau pi per 4? 45. 45.
Oke, kita jawab. Persamaan garis singgung tadi di slide sebelumnya diformulasikan sebagai berikut ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, gradiennya ya, tadi sudah disampaikan gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Kalau fungsinya tangen X, maka turunan pertamanya adalah secant kuadrat X gitu ya. Makanya tadi ini lagi-lagi rumus dasar yang 6 tadi, yang 6 ya, yang ada 6, tangan diturunkan sekali, hasilnya sama dengan secant kuadrat X gitu ya. Nah, berarti titik singgung tadi kan pi per 4,1, berarti X-nya nilainya sama dengan pi per 4 ya. Atau X1-nya nih, maksudnya di X1 nilainya pi per 4 gitu ya. Kita masukkan gitu ya ke dalam gradien tadi ya. Gradiennya secant kuadrat X, maka X-nya kita substitusikan pi per 4 ke dalam ini nih ya. Ke dalam secant kuadrat X ya. Maka kita dapatkan secant kuadrat pi per 4 ya. Pi per 4 tadi nilainya 45 derajat ya. Dan secant itu kan sama dengan 1 per cos. Berarti 1 per cos kuadrat 45 derajat gitu ya. Cos 45 nilainya berapa nak? Setengah akar 2 ya, betul ya? Oke, cos 45 nilainya setengah akar 2, sehingga 1 dibagi setengah akar 2 kuadrat, hasilnya kita dapatkan gradiennya sama dengan 2. Oke, sampai sini atau yang masih bingung? Gimana nak? Mencari gradiennya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sampai dengan mencari gradien paham? Intinya tadi gradien itu turunan pertama dari fungsi. Ya. Oke. Sekarang kita mencari persamaan garis singgungnya. Garis singgung tadi Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita sudah dapatkan gradiennya itu bernilai 2 ya. Gradiennya bernilai 2. Tinggal kamu masukkan aja nih. Gradiennya nilainya 2, gradiennya nilainya 2. Kemudian X1-nya nilainya pi per 4 ya. X1-nya pi per 4, kemudian Y1-nya nilainya sama dengan 1 ya. Nilainya 1. Tinggal kamu ganti aja. Kamu substitusi. Kita min 1 sama 2 dikali X min pi per 4. Tinggal min 1-nya kamu pindah ke ruas kanan ya. Y sama dengan 2X plus 1 min pi per 2. Oke. Ya, berarti kita sudah belajar mendapatkan gradien garis singgung dan juga persamaan garis singgungnya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Pak, boleh Jelas, tanya? Boleh. Boleh tanya yang soal kuisis nggak, Pak? Yang mana, nak? Satu. Yang koordinat titik belok fungsi fx sama dengan 2 cos x ditambah pi per 6 dikali cos x dikurang pi per 6. Itu materi titik belok ya? Iya, itu. Coba sebentar. Bapak lagi nggak buka kuisisnya soalnya nih. Soalnya nanti di ini aja di WA di grup ya. Yang bagian mana, nak? Ya, di screenshot nanti kita bahas di grup aja, bahas secara asinkron. Udah saya kirim, Pak. Waktu kita tinggal 1 menit nih ya. Insya Allah nanti akan Bapak jawab secara ini asinkronus di terpisah ya. Nggak apa Diana ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Kita dapatkan sudah persamaan garis singgungnya dan gradiennya gitu ya. Nah, selang kecekungan kurva ya. Dalam waktu 2 menit kita mereview kembali tentang selang kecekungan kurva. Jadi kalau kita bicara tentang kecekungan kurva, berarti kita bicara tentang mencari dari titik mana sampai titik mana kurva tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ingat ya, kalau cekung ke atas berarti dia bentuknya yang apa? Mangkoknya yang cekung ke atas seperti ini gitu ya. Yang seperti ini ya. Kemudian cekung ke bawah berarti mangkoknya terbalik gitu ya. Nah, kalau kamu mencari kecekungan kurva, berarti kamu mencari titiknya pada interval mana kurva tersebut misalkan cekung ke bawah ya, atau cekung ke atas seperti itu ya. Intinya kamu mencari intervalnya pada interval berapa gitu ya.
gitu ya. Bisa kamu lihat gambarnya, dia cekung ke atas pada interval yang ini nih, pi sampai dengan 2pi gitu ya. Dia cekung ke atas. Kemudian cekung ke bawah pada interval 0 sampai dengan pi gitu ya. Oke. Untuk kecekungan masih ingat ya bedanya cekung ke atas, cekung ke bawah dan bentuknya gitu ya. Kita cepat saja supaya materi yang lain. Nah, ini aturan hospital juga yang kita gunakan turunan ya. Turunan dapat digunakan dalam penentuan nilai limit tersebut merupakan bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga gitu ya. Di mana prosedur penentuan nilai limit dengan menggunakan aturan turunan dengan atal ya. Oke, ini teoremanya aja. Teoremanya intinya ya. Intinya kalau kita kasih limit seperti ini ya. Cari limit dari X mendekati 0 untuk fungsi 1 min cos X 2X. Ya. Yang pertama, kita berikan dulu ya. 0 masukkan ke fungsi X, kemudian 2X. Kalau kamu masukkan, pasti nilainya bentuknya hasilnya jadi 0/0. Kamu gunakan turunan atau hospital, sehingga kita dapatkan 1 min cos X kita turunkan ya. 1 diturunkan 0, cos X diturunkan min sin X. Karena di sini min ya, negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi positif sin X. Kemudian yang bawahnya juga penyebutnya 2X kita turunkan menjadi 2 gitu ya. Nah, tinggal kamu coba masukkan kembali ya. Kalau misalkan setelah diturunkan sekali hasilnya masih 0,0, kamu turunkan kembali gitu ya. Nah, kebetulan di sini hasilnya bukan 0,0 ya, tapi 0/2. Sehingga kita dapatkan hasilnya 0 dibagi 2 sama dengan 0 gitu ya. Itu aturan hospital. Semoga ini bisa membantu kalian menyelesaikan soal-soal limit ya. Gitu ya. Oke. Slide-nya pasti juga ya. Ini contoh-contoh soalnya. Ininya sama sih. Kalau ditanya biaya minimum, berarti biaya minimum itu adalah turunan pertamanya gitu ya. Kamu memanfaatkan turunan pertama di sini gitu ya. Biaya minimum itu turunan pertama pada saat nilai sama dengan 0 gitu ya. Kemudian pada contoh soal yang lain juga terkait misalkan di fisika menghitung gelombang gitu ya. Kita gunakan juga turunan di mana kalau ada fungsi jarak ya, S itu kan jarak biasanya, jarak atau gelombang. Diturunkan sekali kataannya P-nya. Sekali lagi kita dapatnya A-nya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini contoh-contoh penggunaan turunan dalam masalah kontekstual, masalah nyatanya gitu ya. Kan kalau kita belajar tapi kita nggak tahu ini buat apa, ya bingung ya. Nah, ini Bapak kasih contoh-contoh soal yang terkait dengan penggunaan turunan baik di fisika maupun di bidang-bidang lainnya gitu ya. Oke. Bapak rasa cukup, waktu kita sudah lebih dari jam 8. Mohon maaf, tadi ada kendala. Kita tutup sama-sama ya dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Oke, sama-sama.